Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lensa Pengawasan Podcast Bawaslu Kota Kendari. Kali ini kami menghadirkan narasumber dari KPU Kota Kendari, Ketua Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Bapak Arwa Esos M. Hum. Selamat datang, Pak. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Iya, teman-teman, sahabat Bawaslu, kali ini kita akan bicara tentang apa sih yang dilakukan oleh KPU Kota Kendari di tengah efisiensi. Ya, kita kan sudah 2 tahun ini setelah pemilu dan pilkada, dan ya belakangan 2 tahun terakhir dari 2025 dan sekarang 2026 kita anggarannya semuanya efisiensi. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol soal itu, saya ingin tahu, dan juga mungkin sahabat Bawaslu, teman-teman yang menyaksikan podcast ini ingin berkenalan lebih jauh dengan Pak Ketua Divisi ini. Sejak kapan mengenal pemilu sampai pada akhirnya masuk di KPU Kota Kendari? Iya, sebelum saya masuk jadi anggota KPU Kota Kendari, saya kebetulan mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Haloleo Kendari. Lalu ada seleksi KPU Kota Kendari, saya ikut seleksi untuk calon anggota KPU dan alhamdulillah saya terpilih, dan sampai hari ini saya menjalankan tugas sebagai anggota KPU Kota Kendari. Tapi sebelum itu mungkin di zaman masih mahasiswa, apakah misalnya pernah terlibat di PPK misalnya atau PPS atau bagaimana? Pernah? Iya, waktu jadi mahasiswa kita juga pernah menjadi PPS, pernah menjadi pengawas TPS, ya, dan juga pernah menjadi apalagi namanya tim dari calon, ya, waktu jadi mahasiswa. Dan ini juga teman-teman di sahabat Bawaslu juga perlu tahu bahwa Pak Kadif ini waktu zaman kuliah juga beliau aktif di ini ya, di organisasi mahasiswa. Kalau dalam ini apa, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Bisa dijelaskan barangkali waktu itu seperti apa dinamika di kampus? Saya menjadi anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa itu baru 3 semester saya kuliah, yaitu pada tahun 2027 saya sudah terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kemudian pada saat itu juga saya terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa FISIP Universitas Haloleo. Dan kemudian setelah berjalan, saya juga karena sudah berhenti BEM-nya menjalankan tugas, ya, untuk melaksanakan tugas-tugas Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan setelah itu kami dengan teman juga mantan Ketua DPM Fakultas Ekonomi, kami mencalonkan diri sebagai calon Presiden Mahasiswa Universitas Haloleo. Itu tahun berapa itu, Pak? Tahun 2009, ya, tahun 2009 kayaknya kami mencalonkan diri sebagai Presma. Oke. Jadi teman-teman sahabat Bawaslu yang menyaksikan podcast ini, Lensa Pengawasan ini, tidak salah lah kalau misalnya Pak Arwah, Pak Kadif masuk sebagai salah satu anggota KPU Kota Kendari, karena memang beliau juga masa mahasiswa juga sering terlibat di kegiatan kepemiluan, baik itu di PPK, PPS, pengawas TPS, sampai pada akhirnya juga di kegiatan mahasiswa juga ikut terlibat dalam, bahkan menjadi Ketua DPM, ya, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi soal-soal bagaimana pemilu itu, proses pelaksanaan pemilih, tentang bagaimana sosialisasi dan bagaimana cara untuk menarik masyarakat dalam proses tahapan pemilu dan pilkada itu barangkali juga sudah sangat ini ya, paham lah, hatam istilahnya gitu. Ya, baik Pak Kadif, kita langsung saja ke pokok pembahasan kita dalam podcast kali ini di Lensa Pengawasan Podcast Bawaslu Kota Kendari. Kita kan bicara tadi di awal, saya sudah singgung bahwa saat ini kita di masa non tahapan gitu. Jadi orang-orang akan bertanya, misal, apalagi masyarakat awam ya, yang tidak tahu sebenarnya tugas KPU itu, tugas penyelenggara itu apa di masa non tahapan itu penting untuk diketahui. Jadi Pak Kadif barangkali bisa menjelaskan ya secara garis besar bagaimana KPU Kota Kendari melihat tren partisipasi masyarakat kita
pada saat kemarin ini. Dan kira-kira bagaimana target KPU Kota Kendari itu sendiri? Iya, perlu saya jelaskan sebelum saya ke tingkat partisipasi bahwa KPU itu bekerja bukan hanya pada saat tahapan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Karena kalau nanti tahapan baru kita bekerja, maka itu akan membuat kita apalagi tidak bekerja secara maksimal dalam menjalankan tahapan. Oleh karena itu di luar tahapan ini atau di non tahapan, KPU Kota Kendari itu tetap bekerja untuk kalau di divisi Parmas itu kita melakukan sosialisasi dan pendidikan politik secara berkelanjutan kepada masyarakat ya yang memang itu menjadi segmen untuk kita sosialisasi. Yang kemudian kita juga kalau di divisi Redatin itu kita namanya melakukan pemutahiran data berkelanjutan dan di divisi teknis itu ada pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Itulah yang kita lakukan di luar tahapan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Lalu kalau kita bicara tingkat partisipasi pada masyarakat pada pemilu dan pemilihan kepala daerah kemarin, Kota Kendari itu justru melampaui target nasional karena partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kota Kendari itu sampai 82%. 82%. Sementara untuk di pilkada, ya di pilkada untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota itu 79,6% dan untuk pemilihan gubernur itu 80% lebih. Itu saya kira partisipasi yang sangat tinggi dan ini kita berusaha untuk kita pertahankan, kalau perlu kita tingkatkan agar masyarakat Kota Kendari betul-betul bisa menggunakan hak politiknya pada saat pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Sangat ini ya. Pada akhirnya kita bisa lihat bahwa memang partisipasi masyarakat itu sangat luar biasa khususnya di Kota Kendari. Nah, kalau misalnya menurut Pak Kadif ini ya, dari sekian banyak program sosialisasi yang dijalankan oleh KPU Kota Kendari, menurutnya Bapak, kira-kira yang paling pecah itu, yang gongnya begitu, yang memberikan dampak paling signifikan terhadap kesadaran pemilih di Kota Kendari, kira-kira model yang mana untuk sosialisasi? Kami memang di KPU Kota Kendari itu memiliki program sosialisasi yang pertama itu dengan metode tatap muka, yang kedua dengan metode kita melalui media sosial KPU Kota Kendari. Nah, kemarin kita lebih banyak metode tatap muka, kita hadir di tempat-tempat sasaran ya. Lalu kami memberikan sosialisasi dan pendidikan politik di situ. Terutama kami pada kelompok pemilih pemula, kami hadir di sekolah-sekolah maupun di kampus-kampus untuk memberikan pendidikan politik. Dan kemarin saya sudah minta kepada Sekretariat KPU Kota Kendari untuk menjumlahkan secara keseluruhan partisipasi pemilih pemula, karena di dalam daftar pemilih itu sebenarnya bisa kita klasifikasi mana pemilih pemula, mana pemilih yang sudah lama, untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih pemula ini. Karena yang selalu kita cari itu apakah setelah kita sosialisasi pada kelompok pemilih pemula itu ada dampak signifikan. Dan alhamdulillah setelah kita hitung, kita secara total ternyata dampaknya sangat signifikan kita sosialisasi pada kelompok pemilih pemula. Yang selama ini misalnya anak-anak SMA pulang dari sekolah ya, yang sudah punya, apalagi sudah terdaftar sebagai pemilih, itu mereka tidak antusias. Tapi setelah kita hadir di sana memberikan pemahaman terkait hak mereka dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, akhirnya mereka bisa memberikan hak pilihnya. Dan itu kemudian juga mereka sampaikan kepada teman-temannya yang lain yang mungkin juga tidak sekolah tetapi mereka juga pemilih pemula. Ini dampaknya sangat signifikan.
Apalagi ya kalau kita lihat ya pemilih pemula di Kota Kendari itu sangat tinggi, yaitu sekitar 63%. Oleh karena itu kita tetap jadikan segmen kelompok pemilih pemula ini untuk menjadi sasaran sosialisasi dan pendidikan politik karena pengaruhnya sangat signifikan dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Yang 63% tadi itu, apakah pemilih pemula dari pelajar saja atau misalnya mungkin ada pensiunan TNI Polri? Iya, dari 63% itu sudah masuk pensiunan TNI Polri. Makanya kami juga, ya selain kita berkunjung di sekolah-sekolah, ya baik itu SMA maupun SMK, juga kita sosialisasi di kampus. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan instansi-instansi seperti TNI Polri. Kami koordinasi di Polres, kami koordinasi di Kodim dan lain sebagainya untuk mengetahui anggota TNI yang sudah pensiun sehingga mereka bisa terdaftar sebagai pemilih di pemilu berikutnya seperti itu. Ini kita berharap setelah pensiun dari anggota TNI Polri mereka bisa menggunakan hak suaranya pada pemilu mendatang. Baik, Pak Kadif, ini kan kalau kita bicara soal tentang hubungan masyarakat, Humas itu kita tahu bahwa Humas adalah wajah lembaga. Gitu. Nah, mungkin ada tidak inovasi media sosial atau kanal komunikasi yang paling efektif dalam menangkal hoax selama tahapan berlangsung kemarin itu? Iya, untuk menangkal hoax kemarin, ya yang pertama itu sebenarnya setelah kita melihat tren generasi muda, khususnya generasi Z dan Alpha, ternyata mereka itu suka main TikTok. Oleh karena itu, kami punya program itu untuk sosialisasi melalui TikTok, karena itu lebih banyak diakses oleh generasi-generasi muda. Yang berikutnya juga, secara nasional kami itu punya Siparmas, aplikasi Siparmas, sehingga masyarakat itu juga bisa melihat ya membaca di Siparmas itu apa yang dilakukan oleh KPU dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Bisa dijelaskan barangkali apa itu Siparmas? Aplikasi yang seperti apa? Aplikasi atau website barangkali? Ya, website ya, aplikasi itu untuk melihat partisipasi masyarakat ya dan kegiatan-kegiatan KPU yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Oh iya. Oke, baik. Pak Kadif, mungkin ya yang tidak diketahui oleh publik, tapi misalnya ini yang diketahui sendiri oleh KPU Kota Kendari, khususnya di Divisi Parmas. Apa capaian terbesar Divisi Parmas Humas yang mungkin tidak dilihat oleh publik yang menjadi memang ini adalah fondasi utamanya kesuksesan demokrasi di Kota Kendari? Ya, saya kira tadi sudah saya sampaikan dari awal bahwa capaian terbesar KPU Kota Kendari itu adalah dengan meningkatkan partisipasi pemilih pada segmen pemilih pemula, ya. Yang sebelumnya, ya, yang kita khawatirkan itu kelompok-kelompok pemilih pemula ini mereka apatis terhadap pemilu maupun pemilihan. Namun dengan kita lakukan sosialisasi, mereka akhirnya justru menunjukkan bahwa mereka itu partisipasinya sangat tinggi. Inilah capaian terbesar. Yang kemudian juga kita juga bisa meminimalisir ya konflik-konflik yang terjadi karena kita sosialisasi kepada masyarakat itu untuk menghindari hoax, kemudian menghindari namanya politik uang, kemudian politik identitas, dan konflik-konflik sosial lainnya. Dan terbukti di pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di Kota Kendari itu tidak ada konflik sosial yang terjadi. Itu merupakan capaian terbesar dari KPU Kota Kendari. Alhamdulillah tidak ada demo di Kota Kendari yang mereka tidak puas dengan kinerja KPU Kota Kendari. Hasil kinerja KPU. Alhamdulillah ya. Jadi ya teman-teman yang menyaksikan podcast ini, saya pikir ini sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Kadif bagaimana capaian terbesar daripada KPU Kota Kendari itu sendiri selama di tahapan pemilu dan pilkada pemilihan kepala daerah kemarin, utamanya soal pendidikan politik di masyarakat. Pada akhirnya juga partisipasi masyarakat lebih banyak dan
melampaui target nasional itu sendiri. Baik, Pak Kadif, kita di tengah tahapan efisiensi dan non tahapan ini. Nah, kan di luar tahapan atau masa non tahapan ada anggapan bahwa penyelenggara itu sedang libur. Ada anggapan seperti itu. Nah, bisa barangkali dijelaskan secara rinci atau secara mendetail apa saja kesibukan untuk saat ini ya, apa kesibukan divisi Parmas ini khususnya di masa non tahapan seperti sekarang? Iya, KPU itu tidak ada liburnya, tidak ada libur. KPU bekerja seperti instansi pelayanan publik yang lain, sehingga di tengah, di luar non tahapan, KPU juga punya program penting, ya, melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Karena kita melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih itu bukan hanya pada satu segmen, tetapi ada beberapa segmen. Tadi saya sudah singgung ada kelompok pemilih pemula, kemudian ada kelompok rentan, kelompok marginal, kelompok perempuan, kemudian ada kelompok keagamaan. Segmen-segmen inilah yang menjadi sasaran kita untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Dan untuk tahun 2026 ini kami targetkan 3 segmen ya untuk kita jangkau sosialisasi, yaitu kelompok pemilih pemula yang belum sempat kita jangkau kemarin pada tahun 2025. Karena pada tahun 2025 itu kami hanya bisa jangkau SMA dengan SMK di Kota Kendari. Tapi kampus-kampus itu kita belum bisa jangkau. Nanti kita programkan di tahun 2025 ini, 2026 ini. Dan kemudian ada kelompok rentan. Kelompok rentan juga itu nanti kita akan lihat komunitas-komunitas kelompok rentan seperti kelompok perempuan dan lansia. Kita akan kunjungi komunitas-komunitasnya untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih di sana. Dan juga yang terakhir itu ada kelompok marginal. Kelompok marginal ini ada beberapa kategori sebenarnya. Ada marginal secara ekonomi, kemudian ada marginal karena demografi, kemudian marginal identitas dan marginal wilayah. Nah, kita di Kota Kendari ini kita lihat ada marginal secara ekonomi dan juga ada juga marginal secara wilayah. Itulah yang kita akan jadikan sasaran untuk sosialisasi sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama di dalam pemilihan umum berikutnya dan pemilihan kepala daerah berikutnya. Baik, Pak Kadif, nih kita bicara soal, kalau misalnya kita bicara soal efisiensi anggaran, bekerja itu kan otomatis diikuti oleh itu ya. Iya. Bagaimana dianggarkan lah, mesti ada anggaran gitu. Tapi di tengah efisiensi anggaran ini, bagaimana strategi KPU Kota Kendari agar sosialisasi memang juga tetap harus berjalan masif begitu? Iya, memang di tengah efisiensi ini menuntut kita, ya, khususnya instansi-instansi pelayanan publik itu untuk bekerja, ya, dengan membangun kreativitas dan inovasi agar bisa menjalankan tugas dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Jadi tidak ada alasan bahwa tidak kurang anggaran itu tidak jalan program. Program itu harus tetap dijalankan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Ya, karena lagi-lagi kita dituntut untuk bekerja dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Oleh karena itu KPU Kota Kendari untuk apalagi mentaktisi anggaran yang minim karena efisiensi ini, kami telah berkoordinasi dengan sekolah-sekolah. Jadi kita tidak memobilisasi masyarakat, ya, tapi kita kunjungi ke tempatnya masing-masing. Itu tentu anggarannya lebih sedikit dibandingkan kalau kita mobilisasi di suatu tempat. Kemudian untuk di kampus-kampus kami juga punya rencana
untuk kita meminta waktu kepada dosen pengajar mata kuliah tertentu untuk memberikan waktu. Misalnya dari 2 jam waktu mengajarnya, kami minta 30 menit untuk kita sosialisasi kepada mahasiswa. Sehingga itu juga tidak membutuhkan anggaran yang banyak. Itu adalah inovasi-inovasi yang kita lakukan di KPU Kota Kendari sehingga kita bisa menjalankan program sosialisasi meskipun anggaran itu tidak terlalu banyak. Tapi itu saya kira cukup untuk menjalankan program-program kita di divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Soal ini tadi, soal bagaimana mendatangi kampus dan sekolah-sekolah itu. Sekolah kan sudah selesai ya, 2026 ini nanti akan datang ke kampus-kampus. Nah sebelum berbicara dengan dosen-dosen untuk pengampu mata kuliah tertentu, apakah misalnya ada MOU antara KPU dengan kampus atau seperti apa? Atau hanya komunikasi personal dengan pengampu mata kuliah tertentu? Iya, kami juga ada kerjasama ya dengan kampus. Ya, kita ada penandatangan kerjasama dengan kampus-kampus sehingga misalnya kampus mereka juga bisa mengutus mahasiswanya untuk magang di KPU Kota Kendari. Saya kira itu juga bagian dari program Kampus Merdeka. Mereka bukan hanya belajar teori, tapi mereka juga bisa aplikasikan di dalam prakteknya dengan magang di KPU. Dan KPU juga meminta agar diberikan kesempatan untuk sosialisasi di kampus itu. Itu bagian kerjasama kita. Dan ini terus kita komunikasikan di beberapa kampus. Mudah-mudahan di semua kampus di Kota Kendari itu bisa kita berkolaborasi untuk kerjasama. Mereka bisa mengirimkan mahasiswa untuk magang di KPU, kami juga bisa sosialisasi di sana. Baik, memang ini menjalin mitra dan terus berkomunikasi supaya ini sebagai improvisasi di tengah efisiensi kita supaya semua program itu bisa berjalan dengan baik ya. Baik, Pak Kadif. Nah, ada hal yang sangat krusial juga sebenarnya di luar non-tahapan ini yang perlu kita tahu. Bagaimana KPU Kota Kendari mengelola aset informasi dan dokumentasi hasil pemilu yang lalu, baik itu di pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, supaya informasi itu bisa tetap diakses sebagai bahan edukasi. Bagaimana KPU mengelola itu? Ya, KPU Kota Kendari itu punya website, ya, punya media sosial. Makanya KPU tetap menjaga itu. Ada juga kalau di hukum itu ada produk-produk hukum dari KPU, peraturan KPU misalnya, itu juga ada apalagi JDIH KPU Kota Kendari. Jadi meskipun sudah selesai misalnya pemilihan umum, tetapi keputusan KPU itu bisa diakses. Misalnya terkait dengan perolehan suara, hasil perolehan suara di pemilu, hasil perolehan suara di pilkada itu bisa diakses di apalagi website KPU, baik itu di JDIH KPU maupun website KPU secara umum untuk melihat dokumen-dokumen yang pernah kita lakukan gitu. Jadi mudah ya, KPU Kota Kendari juga sangat terbuka barangkali soal informasi-informasi itu ya. Nah, Pak Kadif, ini kita langsung di segmen selanjutnya ini kita akan berbicara tentang bagaimana proyeksi dan fokus masa depan KPU Kota Kendari itu sendiri. Nah, kira-kira untuk kedepannya ini, apa fokus utama divisi, khususnya divisi di sosialisasi dan Parmas ya, untuk 1 tahun ke depan ini, apa yang bisa kita lakukan? Ya, untuk fokus utama ke depan ini, yang pertama itu adalah tentu sosialisasi, ya, sosialisasi ke beberapa segmen, yaitu kelompok pemilih pemula, kemudian kelompok rentan dan kelompok marginal itu menjadi fokus kita. Kemudian penguatan sistem informasi di KPU Kota Kendari agar ya seperti tadi masyarakat itu bisa mengakses ya informasi yang ada di KPU Kota Kendari. Dan yang terakhir itu kita juga fokus pada sosialisasi yang bukan hanya tetap muka, tetapi bisa secara online juga dengan melakukan podcast dan lain sebagainya. Itu yang kita fokuskan ke depan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Baik, Pak Kadif, kalau ini apa namanya?
terkait hubungan masyarakat. Apakah ada rencana pengembangan layanan informasi seperti PPD misalnya, agar misalnya lebih digital lagi? Iya, kami juga selalu berupaya untuk pengembangan layanan informasi itu. Makanya kita sekarang lagi apalagi namanya pelatihan penggunaan AI pada anggota sekretariat KPU Kota Kendari. Mungkin dalam minggu ini kami undang pemateri dari luar yang bisa memberikan pemahaman terkait dengan penggunaan AI itu, sehingga KPU Kota Kendari itu bisa memiliki kemampuan di dalam penyediaan informasi untuk KPU Kota Kendari. Baik, Pak Kadif, kita sampai di pertanyaan terakhir, ya, bagaimana ya soal bagaimana kira-kira Pak Kadif berbicara sebagai Ketua Divisi Sosialisasi Parmasumas SDM KPU Kota Kendari. Closing statement-nya kita untuk masyarakat Kota Kendari ini mengenai pentingnya menjaga nafas demokrasi supaya kita tetap berada, walaupun kita tidak berada dalam tahapan pemilihan, tetapi nafas demokrasi itu tetap terjaga. Apa yang ingin disampaikan? Yang pertama, kami berharap meskipun di luar tahapan pemilihan ini, kami berharap kepada seluruh masyarakat Kota Kendari untuk memahami syarat, ya, dan juga memastikan dirinya agar terdaftar sebagai pemilih. Itu yang paling penting. Yang berikutnya, kami juga berharap kepada masyarakat, ya, khususnya kelompok pemilih pemula, agar penggunaan teknologi informasi itu bukan hanya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, tetapi marilah kita gunakan ke hal-hal yang bermanfaat, terutama yang berkaitan dengan kepemiluan. Misalnya di sana kita bisa pelajari terkait dengan kepemiluan, apa pentingnya pemilihan, kemudian kita bisa pelajari visi dan misi para calon, sehingga kita juga bisa melakukan pengawasan terhadap calon-calon pemimpin yang sudah terpilih atau pemimpin yang sekarang menjalankan tugas yang sudah kita pilih. Yang berikutnya, dengan adanya teknologi informasi itu jangan gampang kita percaya hoax. Dan yang ketiga, kita berharap kepada seluruh masyarakat Kota Kendari di dalam setiap momentum pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah untuk menggunakan hak pilihnya secara bijak. Jangan terpengaruh dengan politik uang, karena politik uang itu justru merusak sendi-sendi demokrasi kita. Oleh karena itu, di luar tahapan pemilihan ini tentu kita harus terus berdiskusi untuk pengembangan demokrasi kita, agar kita ke depan tidak ada lagi isu-isu namanya politik uang di dalam proses demokrasi kita. Baik, terima kasih Pak Kadif atas kesediaannya untuk hadir sebagai narasumber di podcast Bawaslu Kota Kendari, Lensa Pengawasan. Terima kasih kembali. Iya, dan rasanya teman-teman sahabat Bawaslu yang menyaksikan podcast ini, rasanya saya tidak bisa menyimpulkan apa yang sudah kita bicarakan tadi, karena dari awal sampai pada closing statement ini semuanya itu penting gitu. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan. Intinya adalah soal partisipasi masyarakat itu sendiri itu sangat penting bagi kita untuk tetap menjaga nafas demokrasi, dan kita juga mengajak semua teman-teman di masyarakat untuk bersama-sama mengawasi hasil daripada pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum itu sendiri. Bagaimana mereka menjalankan roda pemerintahan, dan ya kita sebagai masyarakat melihat itu, menjaga itu, dan terus mengawasi agar tidak keluar daripada koridor dan sesuai visi misi yang sudah dijalankan, yang tentu saja untuk membawa dampak baik dan demi kemajuan daerah ini sendiri. Terima kasih sekali lagi Pak Kadif. Demikian teman-teman, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Lensa Pengawasan Podcast Bawaslu Kota Kendari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.